Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, kita langsung masuk bab 1 tentang sumber hukum Islam. Ini untuk yang minggu yang lalu itu kemuhammadiyahan, untuk yang sekarang itu fikih ya. Sebagaimana yang Bivin jelaskan di awal tadi, kita untuk yang minggu ini masuk ke fikih, masuk bab pertama tentang sumber hukum Islam. Kompetensi dasarnya pada bab ini yaitu menggunakan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menunjukkan perilaku ikhlas taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kemudian mempresentasikan macam-macam sumber hukum Islam. Ini untuk kompetensi dasar pada bab 1 ini. Kemudian indikator pembelajarannya yaitu memahami pengertian tentang sumber hukum Islam, memahami kedudukan sumber hukum Islam bagi pemeluknya, memahami makna Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad bagi kehidupan manusia, menjelaskan hikmah berpegang kepada sumber hukum Islam, menyebutkan macam-macam sumber hukum Islam, kemudian menyajikan peta konsep tentang sumber hukum Islam. Ini indikator pembelajaran pada bab ini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nanti anak-anak akan mempelajari apa itu pengertiannya, kemudian kedudukannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, kemudian dalam kehidupan itu seharusnya bagaimana, dan dengan adanya sumber hukum Islam itu pedomannya adalah ya, Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad. Yang poin pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Ini pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan dalam bahasa Arab ya, yang artinya bacaan. Secara istilah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Itu pengertian Al-Quran secara istilah. Kemudian Al-Quran sebagai sumber yang baik memiliki sikap dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar, Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak, Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Ya, banyak bukti-bukti, mungkin kalau untuk sekarang ilmu pengetahuan yang memang sudah ada sebenarnya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Fungsinya sebagai pedoman kehidupan serta petunjuk bagi manusia. Nah, isi dan kandungan Al-Quran mencakup tentang tauhid, ibadah, janji dan ancaman, kisah dan cerita, dan sebagainya. Janji dan ancaman itu sudah jelas di situ. Janji bagi orang yang beriman apa, ancamannya bagaimana, kayak gitu. Kemudian Al-Hadis sebagai sumber kedua. Pengertiannya yaitu secara bahasa ada 3. Jadid ya artinya baru, qorib dekat, khobar berita. Ini dalam bahasa Arab. Secara istilah hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelasan dari hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan dalam Al-Quran. Ini ada 3 fungsi hadis. Fungsinya ini tadi, poinnya. Kemudian macam-macam hadis.
ada dua macam. Yang pertama ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan. Itu ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi lagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Anak-anak nanti setelah melihat video ini dibaca lagi materi dalam bentuk PDF ya, biar lebih jelas pengertian per poinnya. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi mutu periwayatan. Ada tiga macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sahih yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Nah, hadis ini bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum. Ini makanya nanti dilihat, oh ini hadis sahih, berarti bisa dijadikan dasar hukum. Tingkatan di bawahnya yaitu hadis hasan. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dhaif, ini yang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Begitu anak-anak. Untuk pertemuan sekarang sekian dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan pembahasan berikutnya. Bu Ivin akhiri dulu. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.